Bada bing, bada boom. Hai Bestiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat aja. Balik lagi ke channel aku, nama aku Rachel. Dan untuk cerita hari ini, kita seperti biasa lah akan ngomongin tentang yang serem-serem. Untuk cerita hari ini sebenarnya aku mau ceritain sebuah film yang dimana direkomendasiin sama ayah aku. Nah, ayahku tuh bilang kayak, kalau kamu nggak kesel sama film ini, berarti kamu belum benar-benar nonton film ini dengan jeli. Karena ini seperti biasa, misteri. Tapi yang membedakan adalah biasanya kan kita kan lebih terfokus ke pembunuhannya atau apapun yang terjadi kasus misteri. Itu lebih ke aftermath gitu loh. Apa yang akan terjadi setelah si korban ini dibunuh gitu loh. Jadi polisi menginvestigasi, polisi mencari tahu siapa pelakunya, bla bla bla. Nah, kita tuh akan terfokus di situ dan ini yang menjadi misteri, siapa sih pembunuhnya. Dua, kalian tahu lah, kalau misalnya polisi itu mereka kan beda ya dari kita makhluk biasa ya, rakyat jelata, rakyat biasa. Polisi itu mereka sudah di-train, mereka udah dilatih, mereka punya insting, mereka punya cara berpikir sendiri gimana caranya untuk menyelesaikan masalah. Makanya mereka intuisinya mungkin jauh lebih kuat. Seperti kayak halnya cewek lah, cewek kalau tahu suaminya atau cowoknya tuh selingkuh, pasti mereka punya kayak suara sendiri gitu loh, kayak punya intuisi sendiri kalau mereka yakin pasangan mereka tuh selingkuh. Nah, di kasus ini polisi itu juga punya hal tersebut ya, punya intuisi tersebut. Cuma masalahnya, karena bukti yang nggak cukup kuat, mereka berusaha untuk membuktikan kalau orang yang mereka curigai itu sebenarnya adalah pelakunya. Nah, mungkin kalian ada beberapa yang pernah nonton film ini, mungkin ada yang belum, atau mungkin kalian penasaran tapi malas nonton film ini selama 2 jam. Jangan skip video ini, kalian akan dengerin dari A sampai Z cerita ini dengan versi aku. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai ke cerita hari ini, jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga kalian untuk klik nih lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Oh ya, aku lupa kasih tahu kalian kalau aku sekarang punya second channel. Aku punya channel kedua baru. Linknya ada di description box, namanya Monica Raja Lele. Jadi di second channel tuh aku akan lebih kayak nyantai. Mungkin aku akan cerita-cerita tentang kehidupan aku, vlog yang mungkin nggak terlalu horor ya. Jadi mungkin kalian kalau ada yang tertarik, kalian bisa subscribe. Linknya ada di description box. Jadi cerita hari ini tuh dimulai dengan latar belakang tahun 1990. Di mana waktu itu jalan tol tuh belum seketat sekarang, belum sekeren sekarang, belum kayak banyak pintu tol orang yang ngasih karcis bla bla bla. Jalan tol masih sepi banget. Dan ada satu cewek ini, sebut aja namanya Tina, dia tuh lagi nyetir mobil tengah jalan di tol tersebut ya, sepi banget, gak ada apa-apa, kanan kiri depan belakang gak ada, jalan tolnya lurus aja ke Rahmatullah. Dia lagi nyetir, tiba-tiba dia lihat dari kaca spionnya kalau ada mobil yang ngikutin dia gitu kan. Nah, dia mikir kayak, oh mungkin ini orang lain doang, orang yang memakai jalan tol sama seperti aku. Tapi dia merasa aneh, kok orang ini tuh kayak seakan-akan ngikutin aku. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya kalian diikutin kan kalian juga punya feeling ya kalau ada orang ngikutin kalian kan. Akhirnya dia coba untuk ngebut, si orang ini juga ikutan ngebut. Dia berusaha pelan, orang ini juga pelanin mobilnya. Makin deg-degan, Tina akhirnya kayak oke, positive thinking. Dan gak lama kemudian orang yang di belakangnya yang ngikutin tadi tuh nyalip dia dan pergi. Akhirnya Tina tenang, dia mikir kayak mungkin orang ini emang gak ada maksud apa-apa sama gue. Akhirnya dia nyetir lagi, tapi beberapa ratus meter di depan dia tiba-tiba mobil yang sama diem di tengah jalan. Panik nih Tina, udah mulai keringet dingin kan, wah nih pasti gak bener nih. Dia akhirnya salip mobil itu, dia ngebut ngengong. Akhirnya sampailah dia ketemu sama satu pom bensin. Dia belok, dia masuk ke pom bensin tersebut, dan malangnya nasib ya ternyata pom bensin itu tuh kosong, pom bensin yang terbengkalai. Nah, gak lama kemudian, mobil yang tadi ngikutin si Tina tadi tuh ikutan belok ke pom bensin. Wah, Tina langsung ngumpet di pom bensin tersebut. Dia lihat kalau si pengendara mobil ini tuh turun, terus dia ke bagasi, dia buka, dia ambil seperangkat alat penculik, dan dia kejar-kejar Tina. Mereka kucing-kucingan, mereka kejar-kejaran di pom bensin ini, sampai akhirnya dari jauh, Tina ngelihat kalau ada kayak truk tronton gitu mau lewat di jalan besar. Dia lari sekencang-kencangnya, dia ke jalan dan dia kayak help, minta tolong ke si truk tronton tersebut. Truk itu akhirnya berhenti dan Tina selamat. Itu tadi openingnya. Scene selanjutnya kita akan bercerita tentang seorang sheriff. Seorang sheriff tuh kayak polisi juga tapi kayak jurisdiksinya tuh lebih kecil ya. Nah, si sheriff ini itu bernama Joe. Jadi sheriff Joe ini lagi mengatasi semacam kayak kasus pembunuhan. Dia dan timnya menemukan kayak 2 jasad
di mana jasad tersebut tuh sebenarnya bukan dari daerahnya, karena dia dari daerah yang bernama Kern County. Sementara KTP dua jasad tersebut tuh dari LA. Jadi mau nggak mau mereka harus telepon LAPD kan, ke kepolisian LA. Ini kita nemuin ada 2 jasad di sini dan mereka berdua dari Los Angeles. Ini gimana nih? Apakah ada pembunuhan? Apakah ada serial killer? Apa yang terjadi sini? Bla bla bla. Dan orang-orang LAPD juga kaget gitu loh, kayak, hah? Lo nemuin 2 jasad orang LA? Lah, di sini kita sendiri juga nemuin 2 jasad dari Kern County, dari kota lo. Akhirnya mau nggak mau mereka harus kerjasama, dan si Sheriff Joe ini harus pergi ke LAPD untuk ngambil sampel, ngambil barang bukti, dan lain-lain. Awalnya si Joe ini tuh kayak, aduh males banget, karena Kern County jaraknya ke LA itu jauh banget, dan dia mau nggak mau harus nginep di sana, keluar duit, keluar bensin, tapi ya udahlah, ini disuruh sama atasannya. Akhirnya dia pergi ke LA, dan dia langsung ke kantor polisi LA. Di situ dia banyak banget kenalan. Ternyata dia kenal banyak orang di LAPD. Salah satunya adalah ketuanya, kaptennya yang bernama Captain Ferris. Jadi ternyata tuh sebenarnya si Sheriff Joe ini dulu pernah jadi seorang detektif di Department Homicide. Tapi karena 1 dan 2 hal, akhirnya dia diturunin jabatannya. Makanya kenapa sekarang dia cuma jadi sheriff biasa. Dia sempat say hi juga sama si Captain Ferris ini, dan dia lihat ternyata di LAPD itu kebetulan lagi ada sosialisasi di mana detektif kepala yang bernama Jimmy Baxter, atau kita bilang aja detektif Jimmy, itu lagi kayak mensosialisasikan, kita harus tangkap nih pembunuh ini nih. Masalahnya, di Kern County udah ketemu 2 orang dari LA. Di LA udah ketemu 2 orang dari Kern County. Dalam waktu 2 bulan udah ada 4 korban. Sementara minggu depan FBI udah mau take over masalah kita. Kita harus gercep nih. Dan keadaan itu diperparah karena hari itu juga dikabarkan ada korban kelima. Jimmy pun juga akhirnya kenalan sama si Sheriff Joe tadi. Dan karena Sheriff Joe dari Kern County, dia dari LA, dan mereka share kasus yang sama, akhirnya Jimmy mau kerjasama lah. Dia ke TKP, korbannya ternyata bernama Julie. Dia seorang perempuan, dia tinggal di apartemen yang kecil, dan pas banget mereka masuk ke apartemennya Julie, detektif Jamie, Sheriff Joe, dan tim mereka itu shock karena yang mereka lihat adalah nothing but blood. Kayak darah di mana-mana. Di kasur, di lantai. Tapi anehnya adalah jasadnya si Julie ini tuh somehow bersih gitu loh. Kayak nggak bekas abis dibunuh. Dan menurut perkiraannya si detektif Jimmy ya, si cewek ini, si Julie ini tuh dipindahkan setelah dia dibunuh. Hal tersebut dilihat dari kayak tangannya kan di belakangnya diikat di belakang gitu. Dan berdasarkan lebam-lebamnya dan lain-lain dinyatakan kalau dia tuh baru diikat setelah dia dibunuh. Ada detektif lain juga yang merupakan rekannya si Jimmy. Dia bilang, ini kulkasnya si Julie ini rusak loh. Tapi kok di dalamnya ada susu yang masih bersih, masih bisa layak minum gitu. Padahal susu kan adalah salah satu makanan yang paling gampang basi. Kok bisa di kulkas rusak susunya masih bagus gitu kan. Tapi somehow entah kenapa detektif Jimmy itu kayak mengabaikan apa yang dibilang sama rekannya, karena menurut dia itu nggak penting. Tapi tidak dengan Sheriff Joe, karena dia adalah sheriff lama ya, old timer. Jadi dia merasa kayak, oke, ini informasi yang cukup penting juga. Selain dia take note sama informasi di mana kulkasnya si Julie itu rusak, dia juga ngeliat ke arah jendelanya Julie. Dan dari jendelanya Julie ini pas banget ada satu jendela yang langsung menghadap ke arah apartemennya Julie. Dia langsung instingnya bangun. Jangan-jangan ini kasus stalking. Mungkin ada orang yang nge-stalk Julie. Dia kira turun dari apartemennya Julie, dia berusaha masuk ke apartemen seberang tersebut, dia berusaha masuk lewat pintu belakang. Dan alangkah kagetnya ternyata apartemen yang dikira itu adalah tempat orang yang stalking Julie itu berada, ternyata kosong. Kosongnya tuh bukan kosong kayak nggak ada yang di rumah gitu, tapi kosong kayak nggak ditempatin bertahun-tahun karena banyak banget sarang laba-laba. Bahkan kursi yang di depan window, kursi yang depan jendela itu juga ada banyak banget sarang laba-labanya yang kita bisa perkirakan, oh mungkin tempat ini udah di-abandon, udah diabaikan. Akhirnya dia keluar dari apartemen tersebut dan dia mendapati kalau Jimmy dan timnya tuh udah pada keluar dari apartemen Julie. Mereka ngebahas kasus ini dan si Jimmy tuh agak nyindir Sheriff Joe ya, kayak diem aja nih katanya orang lama, kok nggak ngasih opini apa-apa. Sheriff Joe kayak, ini anak baru nih masih belagu. Ditanyalah ke Jimmy, dari semua korban yang kamu temuin, ada nggak yang di badannya tuh ada bekas gigitan? Si detektif Jimmy kayak, ada sih satu, waktu itu kita nemuinnya dia diparit di pinggir kayak jalan tol gitu. Oke, katanya Sheriff Joe.
Soalnya kita juga punya satu di Kern County kemarin kita temuin. Jimmy langsung kayak, oh my god, mereka dealing sama satu pembunuh yang sama. Di saat Jimmy dan Joe berusaha untuk cari tahu siapa pelakunya, siapa sih yang melakukan hal yang keji ini, di tempat lain ada seorang cewek yang bernama Rhonda Radburn. Dia lagi jogging sama temen cowoknya, dan pas udah deket rumahnya gitu, kayak dia say bye gitu kan sama temennya, bye, gue mau balik nih. Terus temennya kayak nanya, mau gue anterin gak ke rumah? Kan lo maksudnya sendirian, gak enak nih, udah malam juga. Terus Rhonda bilang, enggak, teman rumah gue cuma tinggal belokan gang depan doang kok, sans. Udah pulang aja, gue pulang sendiri. As soon as dia berpisah sama temennya, dia diikutin sama satu mobil ini, warna merah maroon, dan malam itu juga Rhonda Radburn hilang. Besok paginya posternya dia ditempel di mana-mana. Dan pas banget, besok paginya itu sebenarnya si Sheriff Joe ini mau pulang ya dari LA, mau balik ke Kern County. Tiba-tiba dia di stop sama Jimmy. Oke, Sheriff Joe, aku tahu kamu orang lama, aku tahu ternyata kamu pintar. Of course, kamu punya jam terbang yang lebih tinggi daripada aku. Gimana kalau kita ngatasin masalah ini bersama-sama? Kita selesaikan kasus ini sama-sama. Kebetulan nih ya, kita ada kemungkinan dapat satu, mungkin bisa jadi tersangka karena dia pernah melakukan tindakan kriminal berupa pelecehan seksual. Namanya Stan Peters, sekarang dia udah ada di LAPD, kita bisa ke sana, kita bisa interogasi bareng. Akhirnya mereka pergilah ke LAPD, tapi Joe memutuskan untuk, enggak, gue gak mau interogasi orang itu barengan sama Jimmy. Lebih baik gue tunggu di ruang sebelah. Kalian tahu kan kalau ruang interogasi kadang-kadang ada ruang kosong di sebelahnya, di mana nanti dipasang kaca satu arah, dia bisa lihat ke arah ruang interogasi, tapi orang di ruang interogasi itu gak bisa lihat balik. Disitulah dimana si Jimmy itu menginterogasi cowok yang diduga pelakunya yang bernama Stan Peters. Jadi Stan Peters ini ternyata adalah tetangga dari Julie. Ternyata Stan itu adalah orang yang terakhir ditemui Julie, dan waktu itu posisinya Stan itu lagi BAK, lagi buang air kecil di gang di apartemen mereka. Dan marah banget dong si detektif Jimmy tadi, dibilang kayak, kamu tuh udah punya kasus kriminal tentang pelecehan seksual, berani-beraninya kamu nunjukin wiwi kamu kemana-mana kayak gitu. Saya nggak peduli kamu cuma mau buang air kecil, tapi kamu nggak seharusnya melakukan hal tersebut. Stan Peters ini kayak udah frustrasi banget, sumpah gue nggak ngapa-ngapain dia, gue bener-bener cuma buang air kecil doang. Akhirnya dari ruang sebelah si Sheriff Joe tadi melihat semua kejadian ini, dia telepon ke ruang interogasi, bunyi teleponnya, ning gitu. Diangkatlah sama detektif Jimmy. Jimmy dengar, dia tutup teleponnya dan dia tanya, kamu ingat gak siapa itu Mary Robert? Dan nampaknya si Stan Peters ini tuh punya sesuatu ya, punya masa lalu. Mungkin dia pernah melecehkan si Mary Roberts ini, atau mungkin dia pernah nggak sengaja melukai Mary Roberts ini. Dia sampai shock banget, dia berdiri dan dia jalan ke arah kaca seakan-akan dia tahu siapa orang yang ada di balik kaca tersebut. Dan ini kayaknya emang shock banget buat si Stan, karena sepulang dia dari interogasi, dia bundir. Dan tentu aja kita bakal tahu fakta ini nanti ya, karena setelah interogasi ini selesai, si Sheriff Joe ini pergi. Dia mengunjungi salah satu temannya yang merupakan dokter yang mengotopsi Julie. Namanya adalah Dr. Flo. Dia datang ke sana, dia lihat si jasadnya Julie. Dan menurut keterangannya Dr. Flo ini, di pencernaan Julie itu ada daging yang belum selesai dicerna. 2, si pembunuh ini tuh mencukur kakinya Julie. Aneh gitu. Apakah pembunuhnya ini tuh pengen si korbannya tuh bersih? Setelah dia mengunjungi Julie, setelah dia melihat jasadnya Julie, akhirnya Flo sama si Joe ini mereka keluar makan siang. Nampaknya tuh mereka tuh punya banyak banget masa lalu. Mungkin mereka pernah kerja sama. Apalagi Joe ini dulu pernah ada di departemen homicide ya, departemen pembunuhan. Pulang dari makan siang sama Flo, dia pergi lagi ke TKP, ke apartemennya Julie. Dia masuk situ, dia ketemu sama ibu kosnya Julie, dia tanya-tanya tentang kulkasnya Julie, karena dia mulai penasaran kan. Ini kulkas rusak udah lama ya? Iya kayaknya. Ditanya juga ke ibu kosnya, ini kalau misalnya kamu ada barang-barang rusak, atau misalnya kayak elektronik yang perlu diservis, kamu servisnya kemana? Dan si ibu kosnya bilang, oh iya di situ ada toko, ada perusahaan servis gitu namanya PT ABC. Kita biasanya nyewa jasa dari situ. Ditanya juga ke ibu kosnya si Julie ini, selain susu ada lagi nggak makanan yang dirasa masih bagus, masih layak makan di kulkasnya Julie? Terus ibu kosnya bilang, oh iya ada satu bir, bentar aku ambilin. Dia ambil birnya tersebut, dan ini kayaknya adalah merek bir yang spesifik gitu ya. Mungkin nggak banyak orang yang minum. Sama Sheriff Joe dibawa pulang deh sebenarnya. Dia check in ke satu motel yang di daerah remang-remang gitu. Dia ambil satu kamar kecil, dan dia mulai kayak, oke, gue mau bantu detektif Jimmy untuk menyelesaikan kasus ini.
Jadi besoknya dia pergi ke PT ABC tadi, dia minta, oke, aku boleh minta nggak daftar pegawai-pegawai tukang-tukang servis yang kerja di sini. Dikasih sama ownernya. Dia berusaha untuk cari tahu ada nggak sih dari pegawai-pegawai ini yang pernah punya masalah. Sementara tempat yang lain, Detektif Jimmy itu pusing berat ya, karena dia punya kasus baru lagi, yaitu hilangnya Rhonda Radburn. Dia harus cari kemana orang ini. Untuk kasus-kasus yang lain ya, masalahnya kan korban-korban itu udah pada meninggal gitu loh, udah pada tewas. Yang Rhonda Radburn ini hilang, dan tanggung jawabnya otomatis akan jauh lebih besar karena dia harus gimana caranya menemukan Rhonda dalam kondisi yang masih hidup. Di tengah dia lagi pusing-pusing itu, dia dipanggil sama kaptennya, Captain Ferris. Captain Ferris bilang, lo kemarin ngapain si Stan Peters? Gue cuma interogasi doang, gue gak ngapa-ngapain dia, emang kenapa? Wah, lo bener-bener lo. Tahu nggak? Dia pulang dari interogasi, dia bundir. Detektif Jimmy pun kaget banget dong, shock. Karena dia nggak nyangka kalau dampaknya bakal separah itu. Ini bukan gue yang bikin dia kayak gitu. Jadi gini nih, oke, gue jelasin. Sheriff Joe kemarin telepon gue, dia suruh gue nanya ke Stan Peters tentang Mary Roberts. Gue aja nggak tahu siapa Mary Roberts. Dan dia bilang, udah deh, mulai sekarang jangan pernah bawa Joe lagi di masalah ini, di kasus kita. Kaptennya pun bilang, kamu tahu nggak, saya tuh pernah kerja sama Joe. Kita sama-sama detektif waktu itu, dan di kasus yang terakhir Joe itu nggak bisa nyelesain kasusnya, which is fine, kita manusia biasa. Tapi masalahnya Joe ini sampai sesetres itu, dia sampai ditinggalin istrinya, diceraiin, dia bahkan sampai pernah penyakit jantung, dia operasi bypass 3 kali. Lu jangan macem-macem, sampai dia kenapa-napa lu yang tanggung jawab ya. Dari situ dia akhirnya tahu kenapa detektif Joe itu diturun jabatannya. Akhirnya dia pergi. Dia bertekad untuk menyelesaikan kasusnya Rhonda ini sendiri. Dia pergi ke rumah orang tuanya Rhonda, terus dia tanya-tanya ke orang tuanya. Mereka nyetelin video-videonya Rhonda. Dia nanya juga ke orang tuanya, oke Pak, Bu, ada nggak satu barang yang Rhonda sering pakai setiap hari? Mungkin kalung, gelang, cincin, anting, yang dia nggak pernah lepas sama sekali. Kalian tahu kalau itu barang selalu dia pakai. Oh, kata mamanya, iya, jadi Rhonda itu kalau tiap dia olahraga, dia selalu pakai cekip rambut warna merah. Ini krusial banget ya, karena kan ada kemungkinan besar ya kalau waktu si Rhonda ini diculik, dia akan jatuhin cekip rambutnya. Dari situ dia akan tahu, oh, Rhonda ternyata diculik di sini. Dari situ mereka bisa memperhitungkan jarak kira-kira kemana si penculik tersebut membawa Rhonda. Seneng nih si Jimmy, dia udah nyetir mau balik ke station kan. Tiba-tiba dia dapat pager 911. Ternyata ada korban satu lagi. Ditemukan satu lagi jasad di bawah jembatan. Dia hanyut di sungai. Akhirnya dia pergi ke TKP tersebut. Dan di sisi lain, si Joe ini juga mau balik ke motelnya. Dan dia lihat, wah, polisi rame-rame nih mau pergi. Dia langsung sadar, oh my god, ini pasti ada korban lagi. Dan dia ikutin polisi tersebut. Dia ketemu Jimmy di TKP. Dan berdasarkan arah dari arus sungai dan lain-lain, ada kemungkinan kalau korban yang ke-6 ini berasal dari Kern County juga. Mereka rembukan lah nih Jimmy sama Joe. Pertama-tama apa yang kita tahu, ada 6 korban, 3 dari Kern County, 3 dari LA. Oke, jadi lokasi ditemukannya korban tuh beda-beda. Jadi kemungkinan pelakunya ini kayak hiu, dia selalu bergerak, dia selalu mencari korbannya. Kalau nggak ada korban di tempat daerah rumahnya, dia pergi ke daerah lain. Kedua, mobilnya pasti dalam keadaan yang bagus. Dan pastinya kilometernya tuh tinggi banget, karena dia bisa pergi kanan, kiri, depan, belakang, kemana-mana untuk cari korbannya. Ketiga, cara pembunuhan pun sama. Jadi korban ini tuh ditusuk, lalu dia juga dicekik, dan dia diikat tangannya di belakang. Kenapa korbannya itu semuanya langsung dibunuh? Kenapa nggak ada tindakan kekerasan seksual? Kemungkinan besar pelakunya ini tuh terpuaskan hasratnya setelah membunuh. Joe juga cerita ke Jimmy tentang kakinya Julie yang dicukur, terus juga ada sisa daging di pencernaannya Julie. Dan Jimmy ngomong ke Joe, menarik kalau ada sisa daging di pencernaannya, mengingat Julie ini adalah vegan. Vegan nggak mungkin makan daging kan? Kalau dia vegan, berarti dia nggak minum susu dong. Itu susunya siapa yang kita temuin ada di kulkasnya dia? Oh my god, pembunuhnya berani banget. Berarti dia bunuh si Julie ini udah lama. Dan beberapa hari kemudian dia balik lagi ke apartemennya Julie. Dia piknik di sana, bawa susu, bawa bir, bawa makanan. Oh my god, Bestiana, aku juga merinding nih. Setelah itu juga Joe ngasih list nama pegawai dari PT ABC tadi, suruh Jimmy, tolong dong kamu background check mereka gitu, siapa tahu mungkin ada yang pernah jadi kriminal. Nah setelah cek, Jimmy bilang,
Dari 5 pegawai, ada 2 yang punya catatan kriminal. Oke. Akhirnya Joe memutuskan untuk datang ke tempat yang pertama, yaitu seorang tukang servis yang bernama Albert Sparma. Jadi Albert Sparma ini adalah cowok yang creepy banget ya. Dia datang ke Albert Sparma, gimana caranya supaya gue bisa ngomong sama si Albert Sparma ini, gue bisa cari tahu apapun tentang si Albert Sparma ini. Gak mungkin dong gue kayak ketok-ketok assalamualaikum, gak mungkin dia bukain pintu. Waktu itu posisinya Joe udah ada di depan rumahnya Albert ya. Dia cari tahu gimana caranya supaya dia bisa menyelidiki si Albert ini. Sampai dia ngelihat ada kayak papan tulisannya mobil dijual. Oke, gue bisa pura-pura nih. Mungkin gue pura-pura mau beli mobil. Dia pertama nyelinap dulu nih. Dia nggak ketok-ketok dulu. Dia lihat mobilnya si Albert Sparma ini. Pertama yang dia lihat adalah kilometernya. Tinggi banget kilometernya, sekitar 160.000 mil. Terus pas dia mau cek bagian-bagian mobilnya yang lain, tiba-tiba Albert ini keluar bawa sampah. Dia kayak mau buang sampah. Mereka sempat argumen gitu kan. Albert ini risih banget ya, kayak udahlah, mobil gue itu udah gue jual. Gue punya 2 mobil, yang gue jual tuh mobil yang satunya udah dibeli sama orang. Pergi deh lo, cabut. Dia buang sampahnya, Joe langsung lari ke tempat sampah ini. Dia ambil sampahnya Albert dan dia cabut balik ke hotelnya dia, ke motelnya dia. Di motel, dia langsung telepon kepolisian LA. Dia bilang, tolong kamu cek background orang yang namanya Albert Sparma. Dia bilang dia baru aja jual mobil. Cek di Samsat kalau itu bener atau enggak. Terus habis itu dia masuk ke dalam kamar motelnya. Dia bongkar semua sampahnya Albert. Dan dia menemukan sesuatu, yaitu kaleng bir dengan brand yang sama seperti yang dia temukan di apartemennya Julie. Masih penasaran dengan Albert? Besok paginya Joe ngikutin si Albert lagi. Kali ini Albert muter-muter kayak sekitar jalan tol. Aneh ya, karena dia muter-muter di sekitaran jalan tol situ. Ada apa sih? Dia nungguin apa sih si Albert ini? Tapi tiba-tiba Albert ini sadar kalau dia diikutin sama Joe. Akhirnya dia cabut. Joe dia kayak, kurang ngajar nih orang. Kebetulan di situ waktu itu ada telepon umum ya. Jadi dia pakai telepon umum tersebut untuk telepon Jimmy. Itu korban yang kemarin lo bilang ke gue, yang ketemu di pinggir jalan tol, yang ketemunya di parit tuh udah lo sebar belum ke media? Katanya Jimmy, oh kita belum sebar ke media sama sekali, belum ada yang tahu di mana korban tersebut ditemukan. Jim, boleh kasih tau gue nggak itu ditemuinnya di kilometer berapa? Jimmy pun bilang, oh itu di kilometer 467. Dan kamera pelan-pelan zoom out menunjukkan kalau Joe ada di kilometer 467, tempat di mana si Albert tadi muter-muter. Keadaan ini diperparah dengan ditemukannya mobil yang katanya dijual sama Albert tadi. Ternyata mobil itu tuh nggak beneran dijual. Mobil itu ditemukan terabaikan di pinggir jalan. Jadi seakan-akan kayak Albert tuh mau buang jejak gitu kan. Mobilnya diambil, dibawa ke polisi, dicek. Tapi masalahnya nggak sesuai dengan profil mobil pembunuh yang mereka pikirkan. Kilometernya tuh rendah banget, cuma 22.000 mil. Bagasinya juga nggak ada apa-apa, nggak ada bekas rambut, DNA, bahkan nggak ada bekas bercak darah. Rasanya nggak mungkin. Nggak mau terimalah kalau itu bukan mobil pembunuhnya. Atau mungkin juga Albert bukan pembunuhnya. Jimmy sama Joe ini masih yakin kalau Albert ini adalah pelakunya. Akhirnya mereka berdua, karena udah gak sabar, mereka arrest Albert. Bukan arrest, mereka kayak panggil Albert, bawa ke kantor polisi. Di situ mereka berencana untuk menginterogasi Albert. Akhirnya Albert dibawa masuk ke ruang interogasi, dan ini orang emang disrespectful banget ya, nggak sopan, kurang ngajar. Dikasih foto korban, dilihat fotonya satu-satu, jelek foto korbannya, kontrasnya nggak dapet, kurang ajar nggak tuh orang ngomong gitu. Nah, Joe ini tuh kayak dia kehilangan kesabaran sampai dia tuh mau menghantam si Albert tadi. Karena dia nyerang Albert jadi punya hak untuk bebas gitu loh. Mereka nggak punya hak untuk nahan Albert di kantor polisi karena mereka hampir melakukan kekerasan fisik. Mereka makin frustrasi. Joe, harusnya lo jangan nyerang dia. Tapi tenang, di hari yang sama Albert itu dibawa ke kantor polisi. Kebetulan juga Tina, si cewek yang pertama tadi kita ceritain, itu datang ke kantor polisi karena dia termasuk salah satu saksi yang melihat wajah orang yang mau menyerang dia. Kebetulan si Tina ini nggak sengaja ngeliat Albert. Dia udah merasanya udah nggak enak gitu si Tina kan. Akhirnya si Tina ini disuruh duduk, dikasih foto-foto, dan Tina tuh berhenti di fotonya Albert gitu kan. Habis balik-balikin foto, dia berhenti di fotonya Albert. Mungkin gue bisa deskripsiin dengan baik kalau misalnya gue lihat orang yang ini. Gue tadi lihat orangnya kok dia lagi ada di kantor polisi kan. Ternyata Tina juga tidak guna gitu. Dia udah lihat
si Albert tadi dibawa, diborgol, masuk ke kantor polisi, pendapatnya dia udah nggak objektif lagi dong. Bener nggak itu pelakunya Albert? Apa dia ngomong kayak gitu karena dia ngeliat kebetulan Albert ada di kantor polisi? Besok paginya mereka nggak nyerah nih. Joe sama Jimmy masih ngikutin Albert dari aktivitas pagi sampai malam. Dan mereka kesel banget karena mereka nggak dapet apa-apa. Sampai akhirnya udah malam-malam gitu kan, udah ngantuk-ngantuk gitu. Mereka masih duduk di mobil di depan apartemennya Albert. Joe bilang, gue mau ke minimarket situ deh, mau beli baterai jam nih, jam gue udah mati. Joe keluar, Jimmy masih di dalam mobil. Tiba-tiba telepon umum yang terletak di depan mobilnya Jimmy itu bunyi. Jimmy kayak, oke, cuma gue di daerah sini, di tempat sini, dan telepon itu bunyi, mungkin kemungkinan buat gue. Dia turun dari mobilnya, dia angkat telepon tersebut, gak ada suara, tiba-tiba dia dikagetin sama Albert dari belakang. Wah, udah marah tuh Jimmy, udah keluarin senjatanya itu. Katanya Albert, son, sorry. Jimmy udah marah banget kan. Ngaku nggak lo, kemana Ronda? Mana Ronda? Kasih tahu gue, lu apain dia? Akhirnya Albert bilang, gue akan bawa lo ke tempat di mana Ronda berada. Dia naik ke mobilnya Albert, mereka pergi, dan pas banget nih waktu itu Joe lihat nih, ngapain nih Jimmy naik mobil sama si Albert kan? Dia langsung ikutin dari belakang. Mereka pergi keluar kota, lama gitu kan, jauh banget gitu, sampailah mereka ke satu padang yang luas banget. Dan di situ Jimmy sama Albert turun duluan. Jimmy bilang, oke, sekarang tunjukin kemana Ronda. Oke, tapi lo butuh ini. Sama Albert dilemparin sekop kan. Jadi Albert tuh kayak seakan-akan mau bilang kayak, gue udah bunuh Ronda, gue udah gali dia, gue udah kuburin dia. Sekarang waktunya lo untuk cari sendiri. Jadi sama si Jimmy digali tanah. Tapi si Albert ini kurang ajar juga. Dia kayak, oh sorry, bukan di tanah situ, tanah sebelah situ. Akhirnya Jimmy gali tempat lain. Sorry, tanah yang sebelah situ. Gali lagi. Sampai banyak banget galian. Dan Albert tuh cuma kayak mempermainkan Jimmy doang. Karena Jimmy udah kesel banget nih ya. Akhirnya ditabok aja tuh Albert pakai sekop. Sampai Albert meninggal. Panik Jimmy, gue bunuh orang. Dan pas banget akhirnya Joe datang, dia lihat apa yang terjadi dan dibilang, sekarang waktunya lo untuk gali tanah sedalam 4 kaki. Gue pergi dulu, gue mau beresin sesuatu, nanti beberapa jam lagi gue akan balik. Kira si Jimmy gali tanahnya, dan Joe pergi ke apartemennya Albert. Dia ambil semua barang-barangnya Albert, baju-baju, barang berharga, foto, karena dia mau seakan-akan Albert ini tuh kabur. Setelah dia ngepack barangnya Albert, Joe balik lagi ke tempatnya Jimmy. Akhirnya dia bantu Jimmy untuk nguburin Albert, dan Joe bilang, oke, setelah ini kamu bilang ke Captain Ferris, kamu minta cuti, dan kamu bilang ke Captain Ferris kalau aku udah pulang ke Kern County dari hari Sabtu kemarin. Jangan pernah kamu bicarain kasus ini, masalah Albert, sama siapapun, karena hal-hal kecil itulah yang bikin kamu akhirnya goyah dan kemungkinan besar kamu akan ketangkap. Terus dia pelukan dan mereka berpisah ya. Joe balik ke Kern County dan Jimmy ambil cuti. Tapi Jimmy juga masih kayak rasa deg-degan gitu loh. Pertama dia udah bunuh si Albert. Kedua dia sampai sekarang nggak tahu apakah Albert itu pembunuhnya atau bukan. Dia nggak tenang. Sampai suatu hari pas lagi cuti gitu kan, si Jimmy lagi stres. Tiba-tiba datanglah si Captain Ferris tadi. Dia ngasih amplop, dia bilang, oh ini dari Joe. Pas dibuka isinya adalah cekip warna merah. Tenang banget. Wah, lega banget Jimmy. At least satu masalah udah selesai. Albert adalah pelakunya. Oke, Ronda memang meninggal, tapi aku udah nangkep pembunuhnya. Dia lega banget. Dan di tempat yang lain, di Kern County, Joe udah tenang sama hidupnya. Dia lagi bakar-bakar baju-baju dan barang-barangnya si Albert. Dan dia bakar satu barang, yaitu satu pack yang berisikan cekip-cekip rambut. Ada warna coklat, ada warna putih, ada warna merah. Semua cekipnya masih baru, masih ada di pack tersebut, kecuali yang warna merah udah nggak ada lagi. Dan sambil si Joe ini bakar barang-barang tadi, kita dapat flashback. Joe itu dulu pernah nggak sengaja ngebunuh cewek yang nggak bersalah. Jadi waktu itu dia lagi kucing-kucingan, dia sama timnya lagi kucing-kucingan, lagi kejar-kejaran sama si pelaku pembunuhan ini, si pembunuh berantai ini. Dan kebetulan si pembunuh berantai itu lagi sama salah satu korbannya, dan kebetulan korbannya juga berhasil kabur. Korbannya lari kemana, pembunuhnya lari kemana, dan si Joe ini juga ngincernya kemana. Dan kebetulan dia dengar kresek-kresek, dia pikir itu si pembunuh berantai yang dia cari ini. Dia langsung tembak, ternyata itu adalah si korban yang berusaha kabur. Joe di sini salah banget. Akhirnya dibantu sama rekan kerjanya yang merupakan Captain Ferris, dan Captain Ferris ini mengcover tindakan kriminalnya. Dia diturun jabatan dan dia dipindahkan ke Kern County. Selain Captain Ferris, dia juga dibantu sama si dokter
yang otopsi tadi, dokter Flo tadi. Itulah yang menjelaskan kenapa mereka punya masa lalu yang cukup banyak ya. Oke, aku tahu pasti kalian marah banget karena endingnya ngegantung banget. Jadi siapa pembunuhnya? Apa pembunuhnya Albert atau bukan? By the way, aku mau kasih tahu kalian judul filmnya adalah The Little Things. Mungkin yang mau disampaikan di film ini adalah hal-hal kecil tuh penting ya, krusial banget dalam hidup kita sehari-hari. Kadang-kadang kita kayak nggak ngelihat hal kecil tersebut, padahal hal kecil tersebut adalah kepingan-kepingan yang membuat sesuatu yang besar itu jadi utuh gitu loh. Contohnya kayak tadi, si Jimmy itu kan stres banget karena dia nggak bisa buktiin apakah Albert ini adalah pembunuhnya atau bukan. Hal kecil, sekecil cekip rambut aja bikin dia lega, bikin dia kayak mikir, aku udah nangkep pembunuhnya, walaupun aku bunuh dia, tapi yang penting aku udah nangkep pembunuhnya. Atau hal-hal yang dilakukan sama Albert, kayak ngiterin kilometer 467, punya mobil dengan kilometer yang tinggi. Itu hal yang kecil, tapi bikin orang overthinking. Jadi inilah film yang lumayan bikin aku frustrasi, dan mungkin beda orang akan punya beda interpretasi. Jadi kalau misalnya kalian masih penasaran, kalian bisa tonton filmnya. Dan segini aja cerita hari ini. Komen di bawah gimana menurut kalian. Aku bener-bener butuh opini kalian tentang cerita ini. Teori-teori kalian, tolonglah kalian yang biasa suka berteori aneh-aneh, keluarkan teori kalian. Dan kalau kalian suka sama video hari ini, jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!